Max Havelaar, Buku yang Membunuh Kolonialisme. Buku ini ditulis pada tahun 1859 dan masih bisa menggugah hati nurani manusia yang masih berdenyut sampai sekarang. Sungguh mengesankan, masih bisa membaca hasil pemikiran seseorang yang hidup 200 tahun yang lalu. Kita bukan hanya terkesan oleh kata per kata yang ditulis oleh nama pena Multatuli yang abadi, tetapi juga nilai kesetaraan kemanusiaan yang dibawa olehnya. 2 abad telah sirna, dan nilai-nilai kebaikan universal tetap sama relevan hingga hari ini, yaitu memperjuangkan keadilan dan menolong mereka yang tertindas. Sebelum segera membahas keisi bukunya, akan lebih baik jika kita mengetahui lebih dulu kisah di balik pembuatan novel yang bersejarah ini. Tokoh utama kita adalah Edward Dowes Dekker. Dekker kemudian tetap tinggal di Lebak, Banten, Indonesia, selama 1 tahun lagi. Menyusun rencana demi rencana, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke Belanda. Ada banyak sekali anekdot atau cerita yang berkembang yang menyertai perjalanan kembalinya Dekker ke Amsterdam, dan salah satu di antaranya adalah cerita tentang Eugene. Eugene adalah seorang pelacur yang kebebasannya ia beli dari rumah bordil, dan memberikan cukup uang untuk memulai kehidupan baru. Ini adalah kisah puitis, hanya kemudian sedikit dirusak oleh fakta bahwa Dekker harus meminta uangnya kembali ketika dia terjerat hutang di sebuah kasino di Hamburg, Jerman. Di tahun-tahun berikutnya, dia dengan penuh kasih sayang, mengingat betapa murah hati dan bangga bahwa wanita itu telah sudi membayar hutangnya. Sebuah versi lain dari kisah ini muncul dalam novel, meskipun tidak disebutkan tentang pelacur yang dimintakan untuk mengembalikan uang. Mungkin dengan harapan, istrinya akan memandang dengan kekaguman saat suaminya tanpa pandang bulu menyelamatkan seorang pelacur dari kehidupan dosa. Padahal, Tina, istri Dekker, sedang berada di Belanda bersama kerabatnya karena alasan finansial. Dikisahkan, Dekker selesai menulis novel itu hanya dalam waktu 4 minggu. Melawan aktivitas yang ramai di Amsterdam, ditambah dengan kondisi melawan kelaparan, kedinginan, dan banyak bertebaran tikus rumah yang kotor. Meskipun kadang, dia juga ragu-ragu tentang manfaat dan dampak positif dari penulisan novel tersebut. Akan tetapi, Dekker cukup percaya diri untuk memberitahu istrinya tentang keyakinannya bahwa itu akan membantu mereka keluar dari kesengsaraan kemiskinan, dan bahwa raja akan menganugerahkan imbalan besar dan keadilan. Hebatnya, justru dengan keadaan dan kondisi yang sulit seperti itu, yang justru membuat sifat novel ini lebih inovatif dan humanis, hingga bahkan dikenal sebagai karya sastra yang luar biasa. Multatuli, atau nama pena Dekker. Mengawali kisah Max Havelaar dengan sebuah monolog dari Tuan Droogstoppel, seorang pebisnis kopi di Amsterdam yang religius dan arogan. Droogstoppel dilambangkan sebagai apa yang waktu itu disebut sebagai mentalitas pedagang, atau dengan kata lain tidak berperasaan, munafik dan berpikiran sempit. Tuan Droogstoppel berbicara langsung kepada pembaca, dan bahkan pada satu titik menawarkan kartu namanya. Para pembaca lalu dituntun untuk percaya bahwa dia yang akan menjadi tokoh utama, sampai pedagang miskin Shalman diperkenalkan. Dalam banyak hal dia memang karakter utama, tapi ceritanya terungkap dengan cara yang paling tidak konvensional. Shalman inilah yang kemudian hari disebut sebagai Max Havelaar. Shalman adalah teman masa kecil Droogstoppel, yang di tahun-tahun berikutnya bekerja di Hindia Belanda atau Indonesia, dan menjadi miskin di Amsterdam. Pada suatu malam, kedua karakter ini bertemu. Dan lalu di kemudian hari, Shalman meninggalkan kotak, tumpukan kertas di rumah Droogstoppel. Shalman merasa perlu, dan meminta Droogstoppel melakukan sesuatu, sampai kesediaan hati, untuk menerbitkan tulisannya. Droogstoppel sebetulnya merasa enggan untuk mengiyakan. Namun akhirnya, karena permintaan anak putrinya, dan beberapa rekan kerjanya yang muda, Droogstoppel mau menyusun, dan membiayai produksi buku tersebut.
Droogstoppel kemudian menyerahkan tulisan itu ke beberapa asistennya Steren dan putranya Frits, untuk diubah menjadi beberapa bentuk karya sastra. Modal karya mereka hanya sebuah kotak, yang berisi berkas-berkas dokumen keuangan, puisi-puisi, dan juga surat-surat, yang terkait dengan pekerjaan Schalman di Hindia Belanda. Kotak ini, dikirimkan Schalman ke kantor Droogstoppel. Berdasarkan komposisi penafsiran dan penulisan Steren, yang didasarkan oleh analisisnya terhadap dokumen dan surat-surat yang ada di kotak, kisah Schalman adalah kisah tentang seorang idealis Belanda, yang hidup melarat karena mempertahankan idealismenya. Benar, Schalman adalah Max Havelaar. Seorang pegawai pemerintah Belanda, yang harus menderita melihat pemerasan, dan perampokan harta benda pribumi oleh pemerintahnya sendiri. Dengan idealismenya, dia melaporkan kecurangan-kecurangan pemerintah Bupati Pribumi Hindia Belanda, dan keterkaitannya dengan pemerintahan pusat Hindia Belanda di Batavia. Namun yang terjadi kemudian, kejujurannya ini yang justru mendapatkan perlawanan, dari sistem pemerintahan itu sendiri. Setelah dipecat di Mandailing Natal Sumatera Barat, lalu dipecat di Lebak Banten. Havelaar merasa tak berdaya melawan sendirian, sistem besar yang sudah lama sekali mapan. Dia menyerah dan kemudian hijrah ke Amsterdam. Mereka, dengan kata lain sebetulnya menyusun biografi Schalman, yang ternyata adalah tituler dari Max Havelaar. Tituler adalah suatu gelar yang diberikan kepada seseorang, tetapi orang yang diberikan gelar tersebut, tidak harus melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar yang diberikan. Biografi ini, ditulis dengan gaya yang hampir sama dan bernada seperti Dickensian, yang menceritakan peristiwa perlawanan, pada masa bakti Dekker di Lebak Banten. Saya sangat terkesan dengan buku ini, karena ia menyajikan sejarah yang tidak hitam putih dan benar salah. Kita sewaktu dulu diajarkan bahwa bangsa Belanda adalah penjahat, yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dalam buku ini kita bisa melihat, bahwa sejarah tidaklah sehitam dan seputih itu. Pelaku sejarah bukan hanya saja Jan Pieter Soenkoen, Herman Willem Dendels, ataupun Gubernur Jenderal Hindia Belanda lain yang terkenal. Ada juga pegawai-pegawai pemerintahan Hindia Belanda, yang bekerja di daerah-daerah pedalaman, seperti Edward Douwes Dekker, yang memiliki hati nurani, dan dengan gagah berani menggerakkan penanya untuk mengkritisi pemerintah. Dan menyadarkan kaum muda Belanda, akan apa yang sudah terjadi di Hindia Belanda, hingga beberapa tahun setelahnya, menyulut dan membangunkan pergerakan politik etis atau politik balas budi. Ini adalah cikal bakal kebangkitan intelektual kaum muda Indonesia. Multatuli, meskipun ditulis dengan struktur cerita yang acak dan rumit, akan tetapi telah berhasil menggambarkan dengan apik ketidakpedulian orang Belanda melalui sosok Droogstoppel. Cara pandang Droogstoppel yang pragmatis, religius, dan sombong disampaikan dengan cara jenaka oleh Multatuli. Dan yang paling membuat kita tertawa adalah kesombongan Droogstoppel saat membaca kisah Saijah dan Adinda di Lebak, yang adalah sepasang kekasih, yang kerbaunya dirampas berkali-kali oleh pemerintah. Multatuli, menggambarkan kebodohan dan ketidaktahuan yang dibungkus oleh arogansi dan penghakiman. Jelas saja Droogstoppel tidak mengerti arti pentingnya seekor kerbau, dia seorang pebisnis kopi di Amsterdam, dan dia tidak mau tahu apa yang terjadi di daerah pedalaman Hindia Belanda. Mungkin saja sebenarnya, Multatuli menggambarkan Droogstoppel sebagai warga negara Belanda kebanyakan, yaitu acuh tak acuh. Arogansi Droogstoppel mungkin menampar pembaca Belanda di masa itu. Buku Max Havelaar menyadarkan orang Belanda akan apa yang sebenarnya terjadi di Hindia Belanda. Dan ini memiliki implikasi besar pada sejarah Indonesia ke depan. Akan tetapi, akan lebih menarik jika kita mengetahui, apa saja yang sebenarnya melatar belakangi cerita di balik pembuatan novel ini. Pada 13 Oktober 1859 tulisan itu selesai. Melalui seorang teman Steren mengirimkannya ke Jacob van Lennep, seorang novelis terkenal dan sastrawan berpengaruh saat itu.
Van Lennep kemudian sangat tergugah hati, dan menyukainya, hingga berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk menerbitkannya. Namun di balik layar yang terjadi adalah, meskipun tetap mencari bantuan dan pengaruh Jacob van Lennep, Dekker sebetulnya sekaligus berharap bahwa novel itu tidak diterbitkan. Keinginannya yang sebenar-benarnya adalah bekerja di posisi administrasi kolonial, yang setidaknya akan membuat kondisi hidupnya dan istrinya lebih aman dan sejahtera. Dan juga, merehabilitasi atau mengistirahatkan kebutuhan untuk publikasi bukunya. Ada cerita bahwa, buku itu sebenarnya ditulis untuk tujuan ganda. Yaitu, meningkatkan kedudukan orang Jawa dan pemulihan nama Dekker sehingga menjadi bersih kembali. Karena itu, dia meminta Van Lennep untuk mengirimkan buku itu kepada Menteri Koloni, dan berharap sang menteri akan sangat ketakutan, sehingga dia akan melakukan apa saja, untuk mencegah publikasi dan skandal dari buku tersebut. Lalu Dekker bisa mengajukan 4 syarat yang harus dipenuhi agar dia tidak menerbitkan buku itu. Isi dari 4 syarat tersebut yang pertama adalah, meningkatkan posisi karisidenan atau kabupaten di Jawa, dan lalu membayar semua hutang-hutang Dekker. Kedua, pengakuan masa kerja dan dibayarnya masa kerja untuk pensiun Dekker. Ketiga, dilakukannya perubahan atau reformasi sistem di pemerintahan Hindia Belanda atau kemajuan liberal. Dan keempat, diberikannya gelar bangsawan kepada Dekker. Beberapa orang mungkin melihat ini sebagai pemerasan. Darren Zook dari Universitas Berkeley di California, Amerika Serikat, yang dengan tegas berada di kubu anti-Multatuli, melihat ini sebagai tuntutan mementingkan diri sendiri dan sombong, yang benar-benar dihina. Akan tetapi R.P. Meyer, mantan profesor bahasa dan sastra Belanda di Universitas London, mengambil sudut pandang yang lebih seimbang. Dia melihat Dekker sebagai individu yang kompleks dan berkonflik, yang pasti menyadari bahwa tuntutannya akan ditolak, dan itu hanya upaya setengah serius dalam mewujudkannya. Fakta bahwa Dekker menolak, ketika ia berada dalam kesulitan keuangan yang parah, harus menunjukkan bahwa kesejahteraan orang Jawa adalah perhatian utama. Lalu untuk mempersingkat bagian ini, kemudian buku itu diterbitkan. Sampai pada peristiwa ini, narasi dan cerita mengambil bentuk lain pada isi buku tersebut. Karena meskipun Van Lennep telah menemukan penerbit, dia juga berada dalam dilema besar. Dia telah memiliki kehidupan politik dan sastra yang stabil, sehingga takut akan dampak yang terjadi dari publikasi buku itu. Dia sangat ingin buku itu diterbitkan akan tetapi juga memiliki keinginan lain untuk mengurangi dampaknya. Dengan demikian dia membujuk Dekker untuk menandatangani hak cipta kepadanya, yang sebenarnya bukan praktik yang tidak biasa pada saat itu. Dan kemudian mulai membuat perubahan pada buku tersebut, yaitu antara lain seperti, nama-nama diganti dan tanggal diubah. Beberapa bagian juga benar-benar ditulis ulang atau dilunakkan. Untuk lebih mengurangi dampak, lalu Van Lennep menerbitkannya dalam edisi terbatas, dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan buku-buku yang tersedia pada hari itu. Dekker yang marah kemudian membawa Van Lennep ke pengadilan, akan tetapi kalah. Lalu kemudian naik banding, dan kalah lagi. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya hak cipta akhirnya dipulihkan dan dikembalikan ke Dekker. Setelah diterbitkan, yang lalu terjadi kemudian, buku itu menjadi buku terlaris di sepanjang sejarah penerbitan buku, tulisan dan karya sastra lain di Belanda. Lalu diterjemahkan dan dibaca ke seluruh Eropa. Para pembaca di Inggris Raya, senang sekali menggunakan novel ini untuk menyoroti ketidakmanusiawian sistem kolonial Belanda, ketika buku itu dirilis di Inggris pada tahun 1868. Lalu terbit banyak sekali ulasan di Inggris, yang menyamakan buku itu dengan Pondok Paman Tom, novel karangan novelis Amerika Serikat bernama Harriet Baker, yang berisikan cerita tentang anti perbudakan manusia. Persamaan yang dengan bangga dikutip oleh Museum Multatuli hingga hari ini. Ini adalah momen pertama kalinya orang Eropa disadarkan, bahwa kehidupan nyaman mereka bergantung pada jerih payah orang-orang di negeri yang jauh. Keberhasilan novel ini tidak diragukan lagi didorong oleh fakta,
bahwa zaman rilisnya bertepatan dengan periode dalam sejarah Eropa ketika baik monarki dan gereja mulai kehilangan pengaruhnya. Dan ide-ide liberal berkembang di seluruh benua. Dengan mengumpulkan momentum revolusi industri, kaum liberal ekonomi mendorong untuk mengakhiri hambatan perdagangan dan menjauhkan pemerintah dari bisnis. Pada saat yang sama, kaum sosial liberal menganggap pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi individu-individu dari praktik perbudakan industri modern yang sangat merugikan pekerja. Dan entah bagaimana, Max Havelaar menjadi titik temu bagi kedua kelompok ini. Dan pada tahun 1999, menulis tahun itu di The New York Times, novelis Indonesia terkenal Pramudia Anantatur menyatakan bahwa Max Havelaar memiliki warisan yang lebih besar. Baginya, hal itu tentu sangat berperan dalam mendorong orang Indonesia untuk mendorong kemerdekaan. Para pemimpin masa depan gerakan revolusioner telah sangat dipengaruhi oleh novel dan cerita, ketika mereka membacanya sebagai anak-anak, di sekolah kebarat-baratan. Dan novel itu juga, telah mencapai jangkauan yang lebih jauh, dan memicu seruan untuk revolusi di Afrika. Yang pada gilirannya, membangkitkan lebih banyak lagi orang-orang terjajah di dunia dan menandai berakhirnya dominasi kolonial. Bagi Pramudia Anantatur, Max Havelaar adalah, lebih dari hanya sekedar buku, yang membunuh kolonialisme.